Oke, ya. Yang nomor 1, ya, sudah banyak yang jawab 5. Ya, ada yang salah karena pada saat dimasukkan X sama dengan 3, mutlaknya langsung hilang. Jadi langsung 12 kurang 17. Lalu dapat min 5, ya. Padahal itu mutlaknya tidak boleh dihilangkan dulu. Nanti setelah kita menyelesaikan perhitungannya, baru kita gunakan mutlaknya di situ, ya. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 juga banyak beberapa yang salah. Tapi di kelas ini saya lihat banyak yang benar, ya. Oke, mutlak X tambah 1 sama dengan minus 2. Nah, di sini kenapa bisa dapat minus 2? Karena semuanya ini saya bagi dengan min 5. Ya, ini dibagi min 5. Ini juga dibagi min 5, ya. Seperti itu, ya. Jadi dapat ini mutlak X tambah 1 sama dengan min 2. Ya, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya kan, kalau mutlak fx sama dengan minus a, apa yang terjadi? Ini adalah no solusi. Jadi ketika bentuknya ini sama dengan ini, maka jawabannya adalah no solution. Ya, oke. Sekarang kita yang ketiga. Mutlak X kurang 2 tambah 10 sama dengan 12. Ya, bentuk seperti ini. Ini plus 10-nya kita harus pindahkan luas, ya, karena saat kita mengerjakan soal mutlak, kita harus membawa mutlak itu menjadi bentuknya adalah mutlak fx sama dengan a. Ya, bentuk seperti ini maksudnya apa? Artinya di depan tanda mutlak itu sudah tidak ada lagi angka, di belakangnya pun tidak ada lagi variabel lainnya, operator apakah itu kurang ataupun tambah. Jadi di sini kan masih ada plus 10-nya. Jadi plus 10 itu kita pindahkan, ya. Jadi di sini 12 kurang 10 menghasilkan 2. Nah, yang di sini mutlak X kurang 2 kita bisa mengerjakannya menggunakan yang seperti langkah di buku cetak, ya. Jadi kita buat fx sama dengan a dan fx sama dengan min a. Oke, jadi di sini ini pindah ruas. Oke, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, ini pindah ruas. Jadi min 2 tambah 2 sama dengan 0. Oke. Saya lihat banyak yang benar. Ya, tapi saya mau coba mengerjakan dengan cara yang berbeda sedikit, ya. Ya. Nanti di soal yang mana? Di soal yang ini saya, ya. Saya coba jelaskan. Di nomor 4. Nah, yang ini kita perhatikan. Itu Mail Ismail, itu tolong diganti namanya, ya. Mail Ismail, ya, diganti namanya, ya. Nah, 2 dikali mutlak min 2x kurang 2 kurang 3 sama dengan 13. Nah, ini berarti bentuknya belum seperti ini, ya. Jadi kita yang pertama kita pindah ruaskan dulu min 3-nya ke kanan. Jadi 13 tambah 3 menghasilkan 16. Oke. Nah, 2-nya masih ada sini. Ini sama seperti langkah yang sebelumnya. Berarti ini kita bagi, ya. Ini dibagi 2. Oke, dibagi 2. Ini pun juga dibagi 2, ya. 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8, ya. Setelah bentuknya menjadi mutlak fx sama dengan a, kita bisa gunakan langsung, ya. Bisa. Min 2x kurang 2 sama dengan 8, min 2x kurang 2 sama dengan minus 8. Min 2x sama dengan ini 8, kemudian ini minus 2-nya pindah ruas, jadi plus 2. Jadi 10. Min 2x sama dengan 10, berarti min 2 kali berapa supaya hasilnya 10? Kali min 5, ya. Jadi x-nya adalah min 5. Kemudian ini min 2x sama dengan min 6. Berarti ini min 2 kali berapa supaya hasilnya adalah min 6. Jadi didapatkan min 5,3. Ya, cara seperti ini sih memang termasuk cepat, ya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa untuk menyelesaikan mutlak itu sebenarnya banyak cara, ya.
Ini salah satu caranya. Ada cara yang agak-agak rumit sedikit, tapi ini cara yang paling tepat untuk menyelesaikan semua permasalahan ya. Nah, coba. Yang lain saya tidak bahas jawabannya karena saya lihat sudah benar ya. Jadi kita mau bahas dulu yang ini. Nah, mutlak X kurang 3. Saya bahas dulu yang ini ya. X kurang 3 lebih besar 0. Ini kan kelihatannya simpel saja ya. Ya. Mutlak X kurang 3 lebih besar dari 0. Saya mau menyelesaikan soal ini. Ya, saya ditanya ya. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Tentukan HP ya. Oke, seperti itu. Nah, pertama-tama kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan dulu sesuai definisinya ya. Definisi mutlak itu ada di halaman 6 ya. Coba buka halaman 6. Lihat halaman 6 ya. Halaman 6 itu. Nah, itu mutlak X ya. Mutlak X. Jadi di sini saya bisa ubah mutlak X kurang 3. Saya bagi satu yang bernilai positif, satu yang bernilai negatif. Jadi di sini X kurang 3 minus dalam kurung X kurang 3. Oke, seperti itu. Sama ya. Setelah itu definisinya kan mutlak X sama dengan X, kemudian min X. Nah, jadi di sini X kurang ya, X kurang 3 lebih besar dari 0 ya. Ini kan sifatnya di buku X lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa buat seperti ini ya. X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Seperti ini kan? Ya, jadi di sini kita tinggal pindah ruaskan saja. Kita pindah ruaskan berarti X lebih besar sama dengan 3. Seperti ini. Yang ini juga min dalam kurung X kurang 3 kecil 0. Seperti ini kan? Nah, berarti yang di bawah ini tetap ya, min langsung saja X ya, X. Oke, X. Kemudian kecil 3. Karena yang sifatnya itu kan kalau X itu adalah X lebih besar sama dengan 0. Kalau min X langsung X kecil 0. Jadi di sini langsung ganti saja X kecil 3. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita menggambar ya. Saat ini kita harus menggambar. Oke, kita gambar. Lalu kita taruh angkanya ya. Di sini 3 kan? Kita tuliskan angka 3 di sini. Nah, setelah itu saya mau gambarkan dulu X lebih besar sama dengan 3. Ini kan saya sudah kasih bulatan ini ya. Warna, artinya ini ada sama dengannya. Oke. Kemudian karena lebih besar, maka mengarah ke kanan. Ya kan? Lebih banyak ya. Semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Nah, setelah itu saya mau gambar lagi yang ini, X kecil 3. X kecil 3 kan berarti 3-nya tidak masuk. Jadi saya anggaplah saya agak tidak pas-pas sekali di sini ya. Kecil dari 3 ini. Oke, supaya gambarnya cantik, ya ini kita tinggal arsis sedikit ya. Oke, diarsir supaya kelihatan. Arsir. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 2 daerah ya.
Nah, sekarang saatnya penentuan daerah. Saya mau tentukan, ini terserah ya, kamu daerah pertama yang mana, daerah kedua yang mana. Yang jelas ada 2 daerah, urutannya terserah dari kamu. Saya mau yang ini pertama. Ini adalah daerah pertama. Yang ini adalah daerah kedua. Oke. Ini daerah kedua. Oke. Setelah itu, setelah saya menentukan daerah pertama dan daerah kedua, saya selesaikan ya. Angka pertama, oke, untuk daerah pertama dulu. Saya singkat begini aja ya, supaya tidak terlalu panjang menulisnya. Ya, daerah pertama itu yang ini. Ini ketentuannya apa? Ketentuannya adalah X kecil dari 3. Oke, seperti itu ya. Daerah pertama saya tentukan adalah di mana X kecil 3. Nah, setelah itu, saya teruskan kembali dulu soalnya. Oke, mutlak X kurang 3 lebih besar 0. Seperti ini kan? Nah, kembali lagi melihat X kurang 3 itu adalah kondisi yang mana? Oh, ternyata yang dikali minus. Nah, berarti di step berikutnya kita langsung ganti nilainya itu menjadi ini. Jadi min dalam kurung X kurang 3. Oke. Kemudian lebih besar 0. Seperti ini ya. Ya, kalau sudah seperti ini, ini ada minusnya. Saya mau supaya nggak ada minusnya. Berarti saya kali minus 1 ya. Kali minus 1. Kalau saya kali minus 1 berarti ini minusnya hilang. Kemudian di sini tandanya berubah. Kecil 0. Oke. Baru saya selesaikan di sini. X min 3-nya pindah saja ke samping ya. Jadi kecil min 3 pindah ruas ke samping berarti menjadi plus 3 ya. Langsung saya tuliskan plus 3 di sini ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang lagi ya. Oke, jadi paham ya di sini ya. Oke, sekarang setelah menyelesaikan ini, kita kembali lagi ke gambarnya ya. Jadi saya gambarkan lagi. Mana ini garisnya? Ya, oke. Kita taruh garis, kemudian ambil yang lingkaran. Garis lagi, lingkaran. Taruh saya di tengah, kemudian ini kan tidak ada warnanya ya, jadi tidak perlu diwarnai. Oke, langsung tulis angkanya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini daerah pertama adalah X kecil 3. Berarti kita buat dulu ini. Kecil 3 kan? Kecil 3 berarti di sini. Mau lurus dia. Ya, lumayan. Oke. Seperti ini kan? Kecil 3. Nah, ini kecil 3. Kemudian ternyata ini namanya daerah penyelesaian ya, daerah titik aja ya, penyelesaian. Nah, ini namanya daerah penyelesaian. Nah, ternyata daerah pertama ini sama ya dengan daerah penyelesaiannya. Kalau sama berarti saya bisa taruh lagi satu garis di sini, ya kan? Oke, saya taruh garis satu di sini. Setelah itu baru saya arsir. Saya kasih agak panjang supaya sama panjang di sini ya. Kasih sama panjang yang ini supaya kelihatan gitu ya. Nah, sama panjang kan? Nah, setelah itu saya arsir. Nah, setelah itu berarti untuk daerah pertama saya dapatkan kesimpulannya berarti kalau modelnya sudah seperti ini,
Nah, kesimpulannya saya buat saja begini modelnya. Ini titik ya, titik. Nah, titiknya tidak bisa terlalu bulat. Ini ya, pokoknya titiknya itu 3. Nanti saya kasih filenya di kertas juga. Dimana X itu adalah kecil 3. Oke, jadi ini X kecil 3. Jadi setelah saya gambar seperti ini, kesimpulannya adalah X kecil 3. Nah, sekarang kita lanjut di daerah kedua ya. Ini daerah pertama tadi, sekarang ini daerah kedua ya. Jadi saya kasih garis dulu. Oke, sekarang kita daerah kedua ya. Daerah kedua. Ya. Daerah kedua ini adalah ketentuannya adalah di mana X lebih besar sama dengan 3. Oke, kita ingat kembali, X lebih besar sama dengan 3. Oh, yang positif. Sudah ya. Tapi kita teruskan dulu kembali soalnya. Mutlak X kurang 3 lebih besar 0. Lalu masukkan tadi nilai positif X kurang 3 lebih besar 0. Jadi didapatkan X lebih besar 3. Nah, sekarang saatnya kita menggambar. Ambil lingkaran. Oke. Lingkarannya kita ini ya. Enggak apa-apa hitam. Oke, sekarang kita tuliskan angkanya 3. Ya, yang pertama di sini X lebih besar sama dengan 3, makanya saya kasih warna di sini. Oke, saya buat daerahnya. Saya arsir lagi. Oke, sekarang ada X lebih besar 3, artinya 3-nya nggak masuk ya. Tapi dia lebih besar dari 3, berarti di sinilah kira-kira ya. Kira begini panahnya. Nah, ini ya, sampai sini. Nah, setelah itu kita sebelum saya arsir. Nah, ini X lebih besar sama dengan 3, kemudian X lebih besar dari 3. Kita harus menentukan ya, daerahnya ada di mana. Ya, daerahnya ada di mana. Nah, caranya untuk menentukan adalah seperti ini ya. Angkanya kan kalau X lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, itu artinya mulainya dari angka 3, ya kan? Kemudian ada 4. Kemudian ada 5. Seperti ini kan? Ya. Kalau X lebih besar sama dengan 3, berarti 3-nya mulai masuk ya. Sedangkan X lebih besar 3, itu 3-nya nggak masuk. Nah, jadi saya bisa ambil angka yang selanjutnya. Jadi itu angkanya adalah 4, kemudian 5. Nah, untuk menentukan wilayahnya adalah saya menentukan ketika nilainya itu sama-sama ada ya. Jadi artinya di sini ya. Nah, di sini dia sama-sama ada kan? Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Di sini yang saya arsir adalah ini. Ya, seperti ini. Karena di sini sama-sama startnya mulai dari angka 4, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya mereka akan selalu ketemu. Nah, kalau saya pilihnya X lebih besar sama dengan 3 yang saya jadikan daerah, artinya nggak cocok ya, karena di sini kan X lebih besar dari 3. Berarti 3-nya nggak masuk. Jadi saya ambil batasnya adalah ini. X lebih besar dari 3. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk daerah ini, berarti X lebih besar 3. Nah, setelah ini kita gabungkan ya. Kita gabungkan antara ini dan ini. Saya gambar lagi satu garis. Oke, lalu saya buat lingkaran. Mana bedanya? Oh, lingkarannya enggak usah diwarnai ya dulu. Sekarang kita lihat X lebih besar 3 dan X kurang 3 ya. Langsung tuliskan angkanya. Ya. Tuliskan angkanya di sini 3.
X lebih besar dari 3 ya. X lebih besar dari 3 artinya di sini sekitaran sini lah ya, karena kan lebih besar dari. Oke. Kemudian X kecil 3 kan? Nah, ini kesimpulannya kan? Jadi kesimpulannya kita ambil kesimpulan akhirnya lalu kita satukan. Ini sini. Seperti ini. Lalu kita arsir. Ini begini. Ini juga diarsir. Nah, jadi kelihatan sekali di sini. Nah, kalau ada model seperti ini, misalnya kan angkanya sama ya, lebih besar 3, kemudian kecil 3. Nah, itu artinya sebenarnya itu adalah himpunan semua bilangan real ya. Nah, tapi karena tiganya nggak masuk, biasanya kalau ada sama dengannya, kita tinggal langsung menyimpulkan bahwa ini adalah yang dimaksud dengan himpunan semua bilangan real adalah yang seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya saya ambil satu titik misalnya 3, kemudian saya bilang nilainya itu adalah X lebih besar dari 3, terus pakai sama dengan ya. Nah, itu berarti itu adalah semua himpunan bilangan real karena semua angka masuk seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan semua bilangan real kecuali 3 ya. Ini 3-nya tidak masuk. Nah, 3-nya tidak masuk. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya kita bisa tuliskan seperti ini ya. HP X di mana? Ini dibaca di mana ya? Yang garis lurus ini dibaca di mana? X di mana? X tidak sama dengan, kita bikin sama dengan lalu kita coret. Jadi artinya X tidak sama dengan 3. Oke. Karena kita lihat sendiri kan dari gambarnya, ini kan artinya semua bilangan masuk ya. Ini maksudnya. Ketika ada bilangan yang sama, kemudian kita tulis ini lebih besar dari bilangan itu, kemudian ada yang lebih kecil dari bilangan itu, artinya itu menyimpulkan bahwa semua bilangan itu masuk ya. Tapi karena di sini tidak ada sama dengannya, makanya kita tidak bisa langsung katakan semua bilangan real. Ya, jadi kita ambil saja di sini satu bilangan yang tidak masuk itu ya, yaitu 3. Nah, kemudian kita tambahkan keterangan di sini. X kita koma ya, koma X elemen bilangan real. Nah. Oke, jadi ini artinya himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X tidak sama dengan 3, X elemen bilangan real, seperti itu. Atau kita mau tuliskan lagi model penyelesaiannya. Nah, ada juga biasa menuliskan begini ya. X di mana X kecil 3. Oke, atau ya, kalau gambarnya terpisah berarti kita pakai atau ya. Atau X lebih besar dari 3. Kemudian tambahkan keterangan X elemen koma, ini koma di sini. Ini X elemen bilangan real ya. Elemen bilangan real. Oke. Jadi di sini X kecil 3 atau X lebih besar dari 3, kemudian X elemen bilangan real. Jadi bisa pilih mau tulis seperti ini atau ini boleh. Jadi ketika kita melihat kan kadang-kadang pilihan ganda itu juga kita tidak tahu ini maksudnya apa ya. Jadi kita harus belajar membaca ini maksudnya kalau dia sudah menuliskan seperti ini, kenapa ini angkanya sama ya? Artinya ini yang dia mau maksud adalah semua bilangan real ya. Tapi di sini karena tidak ada sama dengannya, berarti kecuali 3 ya. Semua bilangan masuk kecuali 3. Seperti itu. Ini caranya lumayan panjang ya. Nah, tapi
yang penting sudah ngerti konsepnya dari awal, itu kuncinya adalah di sini ya. Kita ngerti ini, kita bagi dua kondisi, kemudian kita kasih jaminan bahwa yang positif itu selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang negatif, kita kali minus di sini, ya kan? Ini kan kali minus, kemudian kecil 0. Yang ini dengan yang ini kan sama nilainya, cuman yang membedakan adalah tandanya. Kalau yang ini tandanya lebih besar sama dengan, kalau yang ini tandanya lebih kecil dari. Kemudian setelah itu gambarkan di garis bilangan ya. Yang mana itu X lebih besar sama dengan 3, yang mana X kecil 3. Setelah itu tentukan daerahnya saja ya, yang mana daerah pertama dan yang mana daerah kedua. Nah, yang dari daerah pertama sebenarnya kurang lebih mirip dengan cara pengerjaan yang di buku cetak. Cuman yang di buku cetak kan tidak menampilkan garis bilangannya. Nah, itulah biasa ada soal kan tidak memenuhi. Nah, yang dimaksud tidak memenuhi itu seperti ini ya. Misalnya, setelah saya hitung ini, saya dapatkan di sini angka bilangan misalnya ya, 4 misalnya ya. Setelah saya hitung saya dapat X itu 4 nilainya misalnya. Nah, berarti kan 4 itu di luar wilayah ini ya, di luar daerah X kecil 3 kan. Jadi saya taruh 4 di sini. Nah, 4 itu kan tidak masuk di daerahnya. Nah, itulah yang dikatakan tidak memenuhi, seperti itu. Jadi, setiap jawaban yang saya dapatkan itu harus masuk di daerah penyelesaiannya. Daerahnya ini, ya maksudnya daerahnya. Jadi ketika saya hitung, misalnya saya masukkan sini kan nilai positif. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau pakai cara yang di buku itu sama, cuman bedanya tidak ditampilkan ininya ya, garis bilangannya. Nah, padahal sebenarnya yang menjadi inti adalah garis bilangannya. Ketika nilai yang kita dapatkan itu adalah di luar dari garis bilangannya, maka itulah kondisinya yang dikatakan tidak memenuhi. Misalnya kita dapat 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu berarti tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi misalnya yang ini juga saya sudah tentukan bahwa ini kan akan lebih besar sama dengan 3. Ketika saya dapat jawabannya min 2, 1, 0, pokoknya yang lebih kecil dari 3 lah intinya. Nah, berarti kondisi itu tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi ya itu yang kadang orang tidak mengerti. Maksudnya kenapa tidak bisa memenuhi? Kalau kita mengerjakan penyelesaian secara yang di buku cetak, itu tidak bisa menjelaskan kenapa ini tidak memenuhi jawabannya. Nah, sama juga ketika misalnya kita kerjakan soal, ada kan yang jawabannya semua bilangan real masuk. Nah, itu juga melalui pengerjaan seperti itu, tidak bisa dijelaskan jawaban itu, kenapa alasannya. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita sudah kerjakan seperti ini, kita sudah paham kenapa bisa kenapa bisa jawabannya bilangan real, kenapa bisa ini tidak memenuhi, kenapa ini tidak punya solusi. Nah, ini sangat jelas kelihatan di sini. Oke. Nah, ini kasus ketika mutlak X kecil 3 lebih besar dari 0. Apa ini? Ada bunyi apa itu? Ada lagi yang gabung atau ada yang chat? Ya, oke. Nah, sebenarnya di sini kalau mau jawab pakai definisi itu cepat sekali ya. Kalau mau jawab pakai definisi sifat mutlak itu cepat sekali. Begini. Mutlak X kurang 3 lebih besar dari 0. Ini kan artinya kalau lebih besar dari 0 artinya kan positif ya. Ini artinya positif ya, positif dia. Saya kasih begini saja positif ya supaya tidak terlalu banyak kata-kata. Ya, seperti ini ya. Nah, ini maksudnya ya. Nah, mutlak X lebih besar 0 itu positif ya. Nah, sekarang kondisinya, ini sampingnya kan mutlak ya. Mutlak itu jaminannya apa? Jaminan mutlak adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi saya kasih bagus. Lebih besar sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Jadi mutlak itu selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti ini kondisinya mutlak ada kemungkinan bernilai 0. Seperti itu ya, artinya karena kan sifatnya mutlak X itu akan lebih besar sama dengan 0. Nah, sedangkan kita melihat syaratnya yang di ruas kanan, syaratnya hanya mau ketika nilai mutlaknya itu lebih besar saja sama dengan lebih besar daripada 0 ya.
artinya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi artinya di sini kita harus menghindari kasus ketika X-nya itu bernilai 0. Nah, kapan harga mutlak ini bernilai 0? Ketika X-nya kita ganti 3. Nah, ketika kamu ganti X-nya menjadi 3, menjadi artinya 3 kurang 3, 0 kan? Nah, mutlak 0, 0. 0 lebih besar dari 0. Maka pernyataan itu menjadi salah. Nah, kalau misalnya kita ngambilnya bilangan lain, misalnya bukan 3, misalnya ngambilnya 2. 2 kurang 3, mutlak 2 kurang 3 ya. Nah, masukkan 2 di sini. 2 kurang 3 itu min 1. Nah, mutlak min 1 hasilnya adalah 1. 1 lebih besar dari 0, benar ya. Jadi selama bilangan apapun saya masukkan ke dalam harga mutlak ini, akan selalu menghasilkan bilangan positif. Nah, cuman ada satu syarat, mutlak bisa saja bernilai 0 ya. Tapi di sini syaratnya dia tidak mau kalau sama dengan 0, dia hanya mau lebih besar dari 0. Maka kita buat pengecualian, X-nya tidak boleh sama dengan 3. Itu kalau cara yang ini ya, maksudnya cara cepatnya. Ketika kita sudah memahami betul sifat-sifatnya, kita bisa gunakan. Nah, cuman yang saya khawatirkan biasanya kita nggak ingat sifat-sifatnya. Ada kalanya kan kalau soal begini kita pokoknya cuman taunya X kurang 3 lebih besar 0. Kita terus buat ini ya, apa namanya, perhitungannya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, kadang belum tepat juga jawabannya. Nah, jadi kalau sudah hafal sifat-sifat mutlak, sebenarnya kita bisa terapkan ya. Nah, kalau kita sudah terapkan, itu jawabannya menjadi singkat. Tapi biasanya untuk mengerti sifat-sifatnya itu kadang orang tidak bisa langsung mengerti ya. Jadi makanya saya jelaskan dulu ini cara panjangnya. Ini begini caranya jawab ya. Jadi ini juga kalau kita kerjakan seperti ini akan kelihatan misalnya apa maksudnya itu semua bilangan real. Nah, seperti itu. Ini ada satu yang nomor yang pakai sama dengan. Tunggu dulu ya. Yang pakai sama dengan, tunggu ya, mana itu? Saya buka, saya langsung dari anunya ya. Sekarang kita lihat bedanya apa. Apa bedanya kalau pakai sama dengan ya? Pakai sama dengan kayaknya ini ya, bukan. Ini. Nah, ini dia. Sekarang bagaimana kalau mutlak X kurang 3 lebih besar sama dengan 0? Apa sih perbedaannya dengan yang tadi? Nah, kita coba lihat saja ya. Nah, ini sampai di sini sama semua ya, sama. Oke. Daerah pertama, daerah kedua. Oke, daerah pertama yang kecil dari 3, daerah kedua yang lebih besar sama dengan 3. Nah, kita masuk di sini. Kalau misalnya ada sama dengannya, maka yang berpengaruh di sini nanti ya. Ini juga ada sama dengannya. Oke. Sama ya kayak tadi ini. Sekarang kita lihat yang di pinggir sini. Nah, di pinggir sini ya. Oke. Nah, ini X kecil 3, kemudian iris. Ini kalau yang begini dibaca iris. Ya, iris. Ya, jadi ini X kecil 3, iris X kecil sama dengan 3. Kita gambarkan, terserah ya mau mulai dari mana. Saya mau mulai dari kecil sama dengan 3 dulu. Nah, saya buat ada bulatannya, kemudian tuliskan 3 ya, ini arah panahnya. Kemudian yang berikutnya gambarkan yang ini lagi, X kecil 3. Karena X kecil 3 makanya saya mundur sedikit, kan lebih sedikit angkanya ya. X kecil 3. Ini sebenarnya terserah ya mau taruh di mana panahnya. Yang penting ada 2 panah di sini. Nah, setelah itu kita lihat seperti cara yang sama kayak tadi ya. Nah, kita berarti kalau X kecil 3 kan startnya dari 2. X kecil sama dengan 3. Ya, kenapa itu aksa? Ya, oke.
Ya, X kecil 3 itu mulainya dari 2. X kecil sama dengan 3 itu mulainya dari 3. Nah, berarti 2 ya. Sama kayak tadi ya. Berarti saya ambilnya yang dua-duanya itu ada. Berarti X kecil 3. Seperti itu ya. Jadi ngambilnya X kecil 3, bukan X kecil sama dengan 3. Ya. Jadi ini apa namanya? Kalau bingung ya tinggal kasih masuk saya angka ya. Jadi X kecil 3 bisa ambil berarti mulai dari 2. X kecil sama dengan 3 berarti mulainya dari 3, 2 dan seterusnya ya. Jadi ambilnya yang sama-sama mulainya, yaitu mulai dari 2 kan, berarti X kecil 3. Oke, jadi kita arsir dapatkan X kecil 3. Terus kita kasih keterangan ini adalah 1. Kemudian daerah kedua yang ini tadi ya, X lebih besar sama dengan 3. Nah, teruskan dulu soalnya. Setelah itu karena dia positif di sini kan, X lebih besar sama dengan 3 itu adalah daerah yang positif di sini. Langsung ganti nilainya. X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Ini pindah ruas, berarti X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3, iris X lebih besar sama dengan 3. Ini artinya sama nilainya ya. Sama-sama nilainya. Nah, karena sama nilainya, berarti di sini saya bisa kasih sama saja wilayahnya ya. Seperti itu, karena kan dua-duanya masuk, seperti itu. Oke. Nah, sudah dapat yang daerah 1 punya kesimpulan apa, yang kedua juga apa. Kemudian ini artinya gabung ya, ini artinya gabung. Oke, gabung. Ini yang U begini artinya gabung. Oke, gabung. Oke, ini gabung. Ya, tinggal sedikit ya selesai ya. Nah, saya gabung gambar pertama dan gambar kedua ya. Yang pertama sini X kecil 3. X kecil 3. Berarti di sini saya tuliskan 3, kemudian kecil dari 3 begini. Nah, yang kedua X lebih besar sama dengan 3. Nah, karena lebih besar sama dengan, maka saya gunakan bulatan hitam. Kemudian saya taruh tanda panahnya. Ini saya arsir. 3-nya juga masuk ya, karena bulatan hitam. Jadi ini saya kasih kena juga. Nah, yang seperti inilah yang dikatakan semua bilangan real. Karena tidak ada pengecualian di sini ya. Nah, ini kan garis bilangan panjang ya. Jadi panjang sekali ke sini, menunjuk panjang sekali. Tapi kita tidak mungkin gambarnya terlalu panjang ke sana ya. Jadi kita hanya mewakili saja ini. Gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat semua daerah kan kita arsir. Nah, itulah yang dikatakan dengan X elemen bilangan real. Seperti itu. Ya, jadi himpunan bilangannya adalah X di mana X elemen bilangan real. Nah, kenapa ini bisa dikatakan semua bilangan real? Karena di sini ada sama dengannya. Ini kan syaratnya X tidak perlu X lah. Langsung saja ya. Ini syaratnya adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi ini syaratnya lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau misalnya syaratnya ini sama dengan ini, artinya bilangan apapun yang dimasukkan selalu benar. Seperti itulah. Jadi ketika selalu benar, maka itu yang terjadi adalah semua bilangan real. Kalau digambarkan bagaimana? Nah, digambarkan itu seperti ini. Nah, itu kan biasanya kalau saya bilang semua bilangan real, kayaknya susah dimengerti bagaimana maksudnya ini. Nah, kalau kita kerjakan dengan model penyelesaian seperti ini bisa terlihat dengan jelas kenapa bisa dikatakan semua bilangan real ya. Jadi ini step by step kelihatan jelas. Nah, ini adalah semua bilangan real. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan 3-nya udah masuk ya. Sebenarnya hampir semua bilangan real masuk, cuman kecuali 3. Makanya dikasih pengecualian di situ. Di mana X tidak sama dengan 3. Nah, seperti itu saja. Oke. Ya, waktunya sudah ini ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Kayaknya Aksa sudah mengerti sekali nih. Ya, oke. Jelas anunya kan tadi? Nanti saya kasih filenya, siapa tahu mau lihat dia lagi ulang. Oke.
Ya hari ini kita sampai di sini ya 105. Oke, terima kasih semuanya.